Oke, jadi menurut saya tantangan terbesar selain adalah diri sendiri, pastinya tantangan terbesar adalah di malam puncak Grand Final pemilihan Putra Putri Brawijaya tahun 2024 kemarin. Yang dimana di sini kita bukan hanya sekedar disbawahi bahwasanya untuk menjadi bagian dari Putra Putri Brawijaya tidak harus memiliki prestasi. Namun jika kita sudah menjadi mahasiswa aktif, kita bisa untuk turut serta berperan ke dalam mendaftar UKM Putra Putri Brawijaya. Karena prestasi itu adalah poin penambah saja. Vokasi in Podcast, podcastnya Vokasioner. Selamat datang Vokasioners di Vokasi in Podcast bersama saya Hansen. Dan di kesempatan kali ini kami sudah ada kedatangan tamu nih, sangat spesial. Dari runner-up 2 Putra Putri Brawijaya 2024 dan juga runner-up 1 Duta Anti Narkoba Kota Malang, Kak Devio Dimas. Halo Kak. Halo Jensen, halo teman-teman Vokasioner. Perkenalkan, saya Devio Dimas dari Putra Putri Brawijaya angkatan 2024. Mungkin boleh ini dulu ya, kabarnya hari ini gimana Kak? Gitu. Oke, alhamdulillah hari ini kabar saya luar biasa sekali dan sangat senang sekali saya bisa diundang di salah satu program unggulan di Fakultas Vokasi, yaitu Vokasi in Podcast. Jadi teman-teman, kita dari Vokasi in Podcast ini sangat merasa terhormat gitu bisa kedatangan tamu spesial dari Putra Putri Brawijaya Kak Devio Dimas ini. Mungkin Kak Devio boleh cerita dulu nih mengenai pencapaian-pencapaian dan prestasinya selama perkuliahan kepada teman-teman vokasioner. Oke, jadi sebelumnya teman-teman, di sini saya selain menjadi mahasiswa aktif, saya juga mengikuti berbagai ajang-ajang kompetisi di luar kampus. Di antaranya, saya pernah menjadi runner-up 1 Duta Anti Narkoba Kota Malang tahun 2024, dan saya juga mengikuti organisasi kampus di antaranya HIMA dan juga BEM. Dan waktu sekarang ini saya diamanahi menjadi runner-up 2 Putra Putri Brawijaya tahun 2024. Wow, keren sekali ya Vokasioners ya. Selain menjadi mahasiswa aktif, Kak Devio Dimas ini juga bergabung dalam organisasi dan juga Putra Putri Brawijaya. Mungkin Vokasioners penasaran nih, gimana sih cara Kak Devio ini mengatur waktunya antara organisasi, Putra Putri dan juga waktu di perkuliahan? Mungkin boleh Kak Dimas langsung jawab. Oke, jadi teman-teman, salah satu tips dari saya untuk bagaimana mengatur waktu kita yang mungkin teman-teman di sini juga memiliki banyak sekali aktivitas di luar kampus. Jadi teman-teman bisa menentukan dari skala prioritas. Misalkan di kampus kita aktif sebagai mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang melakukan pendidikan di kampus ini. Di luar itu kita juga akan aktif juga mengikuti organisasi lain, misalkan di BEM atau HIMA, yang pastinya itu akan memakan waktu dari waktu kita sendiri di sini. Di lain sisi juga untuk teman-teman mengatur itu adalah dengan cara teman-teman bisa mengatur skala prioritas itu kembali. Dengan cara misalkan di hari weekend teman-teman bisa memanfaatkan waktu luang itu tidak hanya untuk mungkin istirahat, tapi teman-teman juga bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti ajang-ajang yang mungkin bisa menambah value teman-teman, menambah manfaat teman-teman sendiri, sehingga teman-teman di sini merantau jauh-jauh tidak hanya sekedar sebagai seorang mahasiswa, namun teman-teman juga bisa meraih prestasi yang dimana teman-teman dari prestasi tersebut akan membawa teman-teman menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi gitu ya Vokasioners. Jadi Kak Devio ini mengatur waktunya dengan menyusun berdasarkan skala prioritas. Nah, ngomongin mengenai Putra Putri Brawijaya nih Kak, awalnya tuh gimana sih kok bisa jadi Putra Putri gitu? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat saya garis bawahi, yang dimana saya tertarik untuk bergabung di UKM Putra Putri Brawijaya adalah sejak mulai saya menjadi seorang mahasiswa baru di Universitas Brawijaya, yaitu tepatnya pada tahun 2023 lalu. Saya mencoba untuk research ada UKM apa saja sih yang ada di Universitas Brawijaya ini, sehingga saya mencoba mencocokkan dengan kepribadian saya, yang dimana saya merasa cocok untuk bergabung di UKM Putra Putri Brawijaya. Karena saya dulu sempat berpikir bahwasanya tidak semua mahasiswa bisa menjadi bagian dari Putra Putri Brawijaya. Dan sebagai duta kampus pun bukanlah suatu hal yang mudah. Kita sebagai insan Vidya Pratista, kita harus bisa menjadi contoh yang baik, representatif aktif yang baik, dan bisa memberikan dampak-dampak positif yang nyata, khususnya bagi lingkungan Universitas Brawijaya.
Jadi kuncinya itu apa nih Kak? Kalau kita mau mencoba hal yang baru yang di luar zona nyaman kita, dari Kak Devinya sendiri kuncinya apa? Jadi kuncinya kita harus berani terlebih dahulu, berani untuk melampaui batasan. Karena percayalah, zona aman itu memanglah menyenangkan, namun keluar dari zona nyaman memanglah menggiurkan. Jadi teman-teman di sini tidak harus stuck di zona nyaman teman-teman, namun kita juga harus bisa mengimprove skill kita. Apa sih yang perlu kita dapatkan di sini? Jadi kita bisa semaksimal mungkin kuliah di Universitas Brawijaya bukan hanya sekedar menjadi akademitas biasa, melainkan kita juga bisa menjadi sosok-sosok representatif, terutama satunya dengan mengikuti putra-putri Brawijaya. Berarti kuncinya itu adalah menjadi berani gitu ya Kak ya? Ya. Masalah kita berhasil atau enggaknya itu belakangan. Yang penting Ya. kita udah mencoba gitu Yang ya. penting adalah usaha terlebih dahulu. Untuk hasil, kegagalan itu adalah salah satu dari proses yang harus kita lalui. Kalau untuk menjadi putra-putri Brawijaya itu ada persyaratannya nggak sih Kak? Nah, untuk pendaftaran putra-putri Brawijaya sendiri, sepengalaman saya, pasti ada tahapan-tahapannya. Mulai dari seleksi pemberkasan, ya pastinya kita juga akan membuat tuibon. Kemudian ada seleksi tahap 1 dan ada seleksi tahap 2, yang dimana teman-teman di sini harus bisa melalui tahap-tahap tersebut sampai nanti pada akhirnya bisa mencapai tahap finalis sebagai putra-putri Brawijaya sebanyak 10 pasang. 10 pasangan ya dari Ya. Universitas Brawijaya sendiri. Kalau dari Kak Devinya sendiri, tantangan terbesarnya itu apa sih Kak? Oke, jadi menurut saya tantangan terbesar selain adalah diri sendiri, pastinya tantangan terbesar adalah di malam puncak Grand Final pemilihan Putra-Putri Brawijaya tahun 2024 kemarin. Yang dimana di sini kita bukan hanya sekedar berbicara ke depan teman-teman mahasiswa kita, melainkan kita juga memiliki tamu undangan yang sangat penting. Contohnya dari rektorat, dari fakultas lain, dari teman fakultas duta lain. Dan ada keluarga tercinta kita yang bakal menonton juga. Kemudian ada supporter kita yang dimana di sini kita harus benar-benar nih menjaga bagaimana cara kita untuk tampil, berpublic speaking yang baik. Jadi kita harus bisa berhati-hati untuk membawakan tersebut karena kita ditonton oleh banyak sekali jutaan mata yang sedang memperhatikan kita. Dimana malam puncak ini juga adalah malam dimana sebulan terakhir kita persiapan akan ditampilkan di sini. Mulai dari tahap seleksi tadi, pemberkasan dan juga karantina, disinilah akan ada penentuan siapa yang akan menyandang gelar winner Putra-Putri Brawijaya 2024. Jadi tantangan terbesarnya ada di malam puncak Grand Final tersebut kalau menurut saya. Jadi gitu ya Vocationers. Kalau jadi runner up Putra-Putri Brawijaya ini nggak cuma dilihat di satu kampus ya Kak ya. Ya. Ada juga dari kampus lain dan juga yang di luar-luar Pulau Jawa gitu ya Betul Kak. sekali. Ngomongin tadi Kak Devia ada nyinggung soal public speaking. Pentingkah public speaking di Putra-Putri Brawijaya? Nah, penting sekali public speaking ini kita terapkan di Putra-Putri Brawijaya karena kita sebagai sosok duta kampus, kita akan sering melakukan sosialisasi nih. Tentunya kita juga akan melakukan kolaborasi juga dengan duta-duta fakultas untuk kita melakukan suatu program kerja. Dimana dengan cara kita bisa menyampaikan suatu materi dengan baik dan kita bisa berpublic speaking dengan baik, tentunya audiens kita akan merasa mengerti, mendapatkan pesan apa yang kita sampaikan, sehingga mereka bisa memahami apa saja poin-poin yang akan kita berikan kepada mereka sendiri. Jadi selain itu public speaking juga akan sangat penting sekali, karena kembali lagi tadi di malam puncak Grand Final, pasti kita akan menghadapi yang namanya Q&A, dimana kita akan diberikan pertanyaan oleh dewan juri dan kita harus bisa menjawab dengan waktu yang singkat. Kalau tidak salah sebanyak 1 menit waktu itu. Jadi teman-teman di sini harus bisa memanfaatkan situasi yang ada dan kemungkinan yang terjadi, sehingga teman-teman jika sudah sering berlatih untuk berpublic speaking, teman-teman akan merasa percaya diri dan yakin bagaimana jawaban teman-teman yang disampaikan itu, merasa yakin dan juga 100% teman-teman bisa memberikan jawaban-jawaban yang baik menurut versi teman-teman sendiri. Wah, menarik sekali ya Vocationers. Yang Q&A itu sama dewan juri udah kayak Miss Universe ya. Kalau boleh tahu waktu Q&A itu Kak Devi ditanyain apa tuh? Kalau tidak salah saya dulu ditanya seputar, karena kita di ajang duta kampus ya, pasti kita berbicara mengenai pendidikan. Jadi bagaimana kita menghadapi situasi misalkan pendidikan saat ini itu apakah
baik atau tidak, apakah politik-politik saat ini juga bisa memadai atau tidak, apakah menunjang dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman tidak dapat dipungkiri bahwasanya duta kampus itu akan berfokus kepada pendidikan. Jadi teman-teman juga harus mengetahui apa sih sejarah dari Universitas Brawijaya, ada berapa fakultas di sini, berapa mahasiswa, dan selain itu kita juga akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk bisa mengeksplor apakah kemampuan-kemampuan yang ada di mahasiswa Universitas Brawijaya ini sudah memenuhi kriteria ataupun belum, seperti itu. Mungkin kita bahas ini ya Kak ya, stigma-stigma orang umum mengenai putra-putri Brawijaya itu. Yang pertama tadi mungkin udah jelas ya, harus bisa public speaking. Dan yang kedua itu stigma orang mengenai putra-putri Brawijaya mengenai tinggi badan. Adakah persyaratan khusus mengenai tinggi badan? Nah, ini adalah salah satu yang mungkin teman-teman masih krusial ataupun masih bingung tentang tinggi badan. Jadi, dari kami sendiri untuk tinggi badan, kami tidak memberi syarat apapun. Karena pada dasarnya sebagai duta kampus, kita adalah duta pendidikan. Kita bukan duta wisata ataupun kita bukan duta sosial. Maka dari itu, untuk syarat-syarat tersebut, untuk syaratnya mungkin bisa apply juga di Instagram Putra Putri Brawijaya tahun lalu. Ada beberapa persyaratan pemberkasan yang memang harus tentuin. Misalkan kita harus membuat kurikulum vitae, kita harus membuat mood board juga, ataupun tuibon yang dimana pada saat kita menyampaikan nanti untuk pemberkasan, kita sudah siap nih, mulai dari pemberkasan tadi yang saya jelaskan, misalkan ada beberapa prestasi-prestasi yang harus dicantumkan juga, dan selain itu juga teman-teman harus bisa membawakan diri sendiri teman-teman secara yakin, karena yang kita nilai, yang dianggap baik itu sebenarnya bagaimana cara teman-teman membawakan diri dengan baik saat teman-teman menghadapi seleksi tersebut. Berarti yang penting itu adalah bagaimana cara kita membawakan diri kita dari dalam gitu ya Kak? Betul sekali. Jadi percaya diri dan diselingi oleh pembawaan diri yang baik itu adalah kunci utama untuk mencapai suatu kesuksesan. Mungkin vocationers yang mau nyoba menjadi putra-putri Brawijaya tapi minder nih karena nggak setinggi orang lain gitu, karena badannya pendek gitu. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Dan kemudian stigma-stigma orang lain mengenai putra-putri Brawijaya itu adalah, haruskah kita berprestasi dulu sebelum memasuki putra-putri Brawijaya? Nah, salah satu pertanyaan yang memang banyak sekali orang pertanyakan yaitu apakah kita harus punya prestasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggarisbawahi bahwasanya untuk menjadi bagian dari putra-putri Brawijaya tidak harus memiliki prestasi. Namun jika kita sudah menjadi mahasiswa aktif, kita bisa untuk turut serta berperan ke dalam mendaftar UKM Putra-Putri Brawijaya. Karena prestasi itu adalah poin penambah saja bagaimana apakah kita bisa melihat lebih jauh tentang calon-calon finalis kita yang akan meneruskan jejak perjalanan kita. Maka dari itu, teman-teman tidak usah ragu berdaftar, punya prestasi atau belum itu adalah hal yang belakangan saja teman-teman. Jadi teman-teman harus modal berani dulu dan percaya serta yakin bahwa teman-teman bisa untuk melaluinya. Berarti kalaupun kita belum memiliki prestasi di sebelumnya, kita masih bisa nyoba gitu. Sangat diperbolehkan. Kalau soal ini nih, fisik, apakah harus good looking untuk bisa masuk ke putra-putri Brawijaya? Oke, untuk fisik sendiri sih kami tidak ada ketentuan apapun. Yang penting bagaimana, kembali lagi, teman-teman bisa membawakan diri. Teman-teman menghadapi suatu seleksi yang dimana kompetitor teman-teman itu bukan teman-teman fakultas saja, melainkan satu Universitas Brawijaya. Bagaimana cara teman-teman membawakan diri dari mulai penampilan, cara ngomong, dan cara berperilaku, serta mungkin ada cara gesture-gesture teman-teman yang bisa mencerminkan bahwa teman-teman ini memang siap untuk bergabung ke UKM Brawijaya. Berarti selain berani, kuncinya itu adalah percaya diri. Betul ya, sekali. Oke, mungkin yang terakhir nih, stigma orang mengenai putra-putri Brawijaya, apakah harus bisa lancar berbahasa Inggris? Oke, ini adalah salah satu pertanyaan juga yang memang banyak orang mungkin takut juga untuk daftar karena ada seleksi bahasa Inggris. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwasanya seleksi bahasa Inggris ini juga menambah salah satu poin penting dari tergabungnya di paguyuban di UKM Putra-Putri Brawijaya. Jadi bila teman-teman bisa berbahasa asing ataupun berbahasa Inggris, teman-teman bisa langsung nih buat apply di UKM Putra-Putri Brawijaya. Karena hal ini akan menambah poin plus teman-teman untuk bisa bergabung dan menjadi finalis dari Putra-Putri Brawijaya itu sendiri. Berarti itu menjadi nilai tambah, nilai Betul plus sekali. gitu ya. Untuk mungkin dari Kak Devio ada motivasi nih atau kata-kata untuk teman-teman vocationers yang ada di rumah maupun di mana? Oke, jadi buat teman-teman di sini yang mungkin memiliki mimpi namun masih belum yakin untuk menggapai mimpi tersebut, saya ada beberapa pesan buat teman-teman semua. Teman-teman jangan takut untuk melangkah
Jangan pernah takut untuk mencoba dan beranilah untuk melampaui batasan. Karena zona nyaman itu memanglah menyenangkan, sedangkan keluar dari zona nyaman itu masih banyak rintangan yang harus dihadapi. Investasi terbaik itu adalah investasi dari diri sendiri. Maka dari itu, teman-teman harus percaya dan yakin bahwasanya di luar sana masih ada banyak keajaiban yang terjadi. Jika Aristoteles pernah berkata, mengenal diri sendiri adalah awal dari segala kebijaksanaan, dan jika Thomas Alva Edison pernah berkata untuk menemukan 1001 cara untuk menemukan sebuah bola lampu, maka kita sebagai generasi muda, kita sebagai agen perubahan, kita harus bisa mengenali diri sendiri dan bisa menjadi contoh yang baik serta menemukan 1001 cara juga untuk mencapai kesuksesan tersebut. Dan selain itu, ibarat sebuah burung yang ingin terbang, kita juga harus bisa melebarkan sayap kita dengan mencoba hal baru, ilmu-ilmu baru, yang dimana kita akan menjadi sosok seorang yang sukses nanti. Dan selain itu, saya percaya bahwasanya langkah kecil kita di hari ini akan berdampak besar di esok hari. Wah, keren sekali ya teman-teman. Kak Devio Dimas, runner up 2 Putra Putri Brawijaya dan runner up 1 Duta Anti Narkoba Kota Malang. Mungkin cukup untuk sesi podcast kita hari ini, Kak Devio. Terima kasih banyak ya Kak sudah hadir. Sampai jumpa kembali teman-teman Vocationers. Boleh dadah-dadah Kak di sini. Oke.